Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Sampai dengan saat ini menjelang pukul 23.59 begitu ya tepatnya, ini belum ada tanda-tanda dari kubu Ridwan Kamil ataupun juga Dharma Pongrekun Kunwardana yang melaporkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada Jakarta. Karena kalau kita lihat gitu ya, batas waktu dari Mahkamah Konstitusi sendiri untuk Pilgub Jakarta 2024 ini memang dinyatakan 3 hari setelah pengumuman rekapitulasi di tingkat provinsi, di mana artinya hari ini menjadi batas akhir bagi kubu yang merasa perlu menggugat ke Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini adalah Ridwan Kamil Suswono ataupun juga Dharma Pongrekun Kunwardana, untuk menyampaikan gugatannya. Nah, sekarang sudah memasuki pukul 00 lepas 00 waktu Indonesia bagian Barat, artinya batas akhirnya sudah selesai. Untuk menunjukkan kepada Anda, Andre dan juga saudara, berikut layar yang memang sudah diaktifkan selama proses permohonan sengketa ini dibuka oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa Anda lihat di pojok sisi kiri layar, di mana total ini ada 270 permohonan yang disampaikan, yang sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi, di mana ada 14 permohonan gugatan di tingkat provinsi atau untuk gubernur dan juga wakil gubernur, kemudian ada 210 di tingkat kabupaten dan ada 47 di tingkat kota. Kemudian kalau kita lihat di permohonan gubernur, Andre dan juga saudara, Anda bisa lihat ada 14 daerah yang sudah digugat. Tapi kalau Anda lihat bagaimana nama-nama yang sudah terdaftar, ini sama sekali tidak ada Pilkada Jakarta. Hanya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, hingga Papua Selatan. Dari 14 yang sudah terdaftar, lagi-lagi saya tekankan begitu ya, agar Anda juga bisa menyaksikannya secara langsung, baik itu Anda yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah, bahwa untuk saat ini, baik itu secara langsung fisik datang ke Mahkamah Konstitusi, ataupun juga yang kemudian mendaftarkan secara online, ini tidak ada dari Jakarta begitu, baik itu dari kubu Ridwan Kamil Suswono ataupun juga dari pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Memang kalau kita lihat kendalanya atau kalau kita baca begitu, apa yang kemudian bisa menjadi hambatan bagi kubu Ridho ataupun juga Dharma Pongrekun, kalau melihat klaim-klaimnya beberapa hari yang lalu sudah konsultasi, buktinya sudah siap, katanya sudah dari kubu Ridho 97% begitu ya, sudah tinggal diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian dari kubu Dharma Pongrekun Kunwardana juga sudah mengantongi bukti-bukti dugaan adanya kecurangan, salah satunya di Pinang Ranti, di mana katanya ada 18 surat suara yang dicoblos begitu untuk pasangan nomor urut 03 oleh oknum KPPS. Tapi sampai dengan malam hari ini keduanya ini tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Intinya Andre dan juga saudara, kalau kita lihat untuk Pilgub Jakarta sendiri, memang ketika misalnya tidak ada gugatan sama sekali yang diajukan baik itu oleh kubu Ridho ataupun juga kubu Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana, artinya Pilgub Jakarta yang tadinya bisa menjadi 2 putaran, ini hanya tinggal 1 putaran saja, dan nama Rano Karno kemudian juga Pramono ini bisa keluar ditetapkan oleh KPU Jakarta sebagai pemenang Pilgub Jakarta 2024. Nanti kita tinggal tunggu bagaimana pernyataan resmi dari Mahkamah Konstitusi dan juga bagaimana pernyataan resmi tentu saja dari KPU Jakarta terkait dengan siapa yang nanti akan resmi dinyatakan sebagai gubernur dan juga wakil gubernur terpilih dari Pilgub Jakarta 2024. Mudah-mudahan kita masuk ke putaran kedua. Tetap semangat. Terima kasih. Ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima, menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Kenapa saya Ridwan Kamil? Pak Zul dan Pak Leru, saya titip Kabupaten Tangerang. Pak Dirman, siap, saya titip Provinsi Jambi. Siap, siap Bapak. Saya dan Pak Romi akan bekerja keras mengelola pertambangan dan mengelola anggaran. Demikian. Hari ini dan Mas Goni, saya titip Kabupaten Blitar. Gofur, Firosa, saya titip Kabupaten Lamongan. Kang Arfi, Teh Yena, saya titip Kota Bandung.
Pak Tamliha dan Habib Ahmad, saya titip Kabupaten Banjar. Bambang, saya titip Kabupaten Muaro Jambi. Wiryawan, saya titip Kabupaten Pringsewu. Hidayat, saya titip Kabupaten Bungo. Terdeteksi bahwa yang menggunakan alat-alat kekuasaan itu adalah pihak yang sedang mengajukan perkara. Contoh misalnya, menjelang hari H itu, Menteri Dalam Negeri melalui PJ Gubernur yang ditunjuk oleh mantan presiden sebelumnya, mengangkat camat baru, 12 kecamatan. Nah, 12 kecamatan ini kalau dikaitkan dengan daftar pemilih tetap yang mereka kelola, angkanya itu cukup besar, 1,5 juta. Padahal, memindahkan camat 6 bulan sebelum hari pemilu, itu dilarang oleh ketentuan undang-undang. Maka apa motif pemindahan ini? Sehingga saya agak ragu ini akan malah menjadi argumentasi lawan ya di Mahkamah Konstitusi bahwa Andalah yang menggunakan alat kekuasaan. Dan di titik tertentu memang argumentasi masih bias. Saya dengar ada argumentasi akan menggabungkan suara sah dan tidak sah, dan itu kemudian menjadi argumentasi itu pasti totally wrong ya. Di Mahkamah Konstitusi itu akan dipermalukan menurut saya, karena Mahkamah Konstitusi sudah terang menerang soal angka tersebut. Jadi jangan-jangan malah mengajukan itu nanti di mahkamah akan blunder sendiri. Tetapi saya tidak tahu ya, karena kan paman masih ada ya. Setelah 2 putarannya kan harus ada signifikan mengubah suara. Saya agak khawatir dengan isu soal 2 putaran itu. Kalau itu dibaca MK, bahwa pihak yang kalah hanya ingin mengejar 2 putaran, agar ada kesempatan untuk memenangkan pertarungan, di titik itu malah argumentasi 2 putaran menjadi argumentasi kecurangan. Dia tidak bisa. Kalau saya begini, Mas Adi, mohon maaf kalau-kalonya ditahan dulu ya kan. Kalau kemudian jadi jangan sampai kemudian akan backfire, argumentasi targetnya adalah membawa Pilkada Jakarta ini menjadi 2 putaran. Itu malah jadi ada tendensi ke arah sana. MK tidak akan membahas soal penghitungan suara dalam perselisihan hasil pemilu ini kalau tidak akan mengubah hasil. Jadi suara yang targetnya kan ada yang bermasalah begitu ya, tetapi angka suara itu tidak akan kemana-mana signifikan untuk mengubah hasil. Daripada buang-buang waktu kata MK, sebelum masuk ke sidang pembuktian MK sudah putus tuh. Saya dan teman-teman sudah merasakan, Mas Adi juga merasakan 2020 seratusan lebih perkara diputus dalam proses dismissal. Ini tidak jelas, tidak kuat argumentasinya, Anda selesai. Administrasi Jakarta Pusat resmi disahkan. Dengan ketukan palu rapat pleno KPU Jakarta Pusat pada Kamis sore, rampung pula seluruh hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024 di 6 wilayah administrasi kota dan kabupaten se-Jakarta. KPU Jakarta Pusat menetapkan pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno sebagai peraih suara terbanyak dengan raihan 220.372 suara sah, sementara pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berada di tempat kedua dengan raihan 152.235 suara. Dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pengrekun Kunwardana mendapat 44.865 suara. Tak hanya di Jakarta Pusat, dari hasil rekapitulasi berjenjang yang bisa diakses di laman kpu.go.id, pasangan Pramono Rano berhasil meraih suara terbanyak di seluruh wilayah administrasi kota dan kabupaten se-Jakarta. Mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan terakhir Jakarta Pusat. Jika menghitung raihan suara dari data Form D hasil rekapitulasi 6 KPUD tingkat kota dan kabupaten se-Jakarta, Pramono Rano mendapat 2.183.239 suara sah atau 50,07% suara. Sementara Ridwan Kamil Suswono meraih 1.718.160 suara atau sekitar 39,40% suara sah. Lalu, pasangan Dharma Pengrekun dan Kunwardana meraih 459.230 suara atau 10,53% suara sah. Nah, apakah dengan perolehan suara sapu bersih Pramono Rano di ke-6 wilayah administrasi Jakarta, otomatis Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran?
Kami di provinsi rencana akan memulai rekap itu mulai tanggal 7 ya, sampai tanggal 9 paling lambat. Mudah-mudahan sebelum tanggal 9 atau paling lambat tanggal 9 prosesnya sudah selesai semua. Kami tidak bisa menyampaikan secara langsung ya, apakah 1 putaran atau 2 putaran, karena prinsipnya ini rekap berjenjang. Nah, rekap berjenjang itu nanti kewenangan kami akan menyampaikan ketika rekapnya sudah sampai di tingkat provinsi. Ya, meski hasil rekapitulasi pilkada dari ke-6 kota dan kabupaten se-Jakarta sudah diketok, saksi dari pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menolak tanda tangan berita acara rekapitulasi di sejumlah wilayah, misalnya di Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Selain melaporkan ketidakpuasannya ke Bawaslu, tim Ridho juga melaporkan KPU DKI Jakarta dan KPU Jakarta Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP pada Kamis siang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Mungkin dirimu yang selalu menantiku, ternyata di belakangku ganggu akan cinta suciku. Sungguh tega aku yang mencinta, di mana perasaanmu sayang. Pilkada Jakarta jadi ait buat Kimples yang udah jumawa dan sesumbar. Kalah. Siapa yang nyangka pasangan Ridho alias Ridwan Kamil Suswono ternyata kalah telak di Pilkada Jakarta. Padahal dulu pas awal-awal Ridwan Kamil Suswono didukung 15 partai dari Kimples. Ditambah endorse dari berbagai tokoh nasional maupun para artis dan influencer papan atas. Cuman sayangnya setelah semua orang turun gunung buat Ridwan Kamil, ternyata warga Jakarta tetap milih Mas Pram dan Bang Dul yang diusung oleh PDIP dan Partai Hanura. Coba deh kalian bayangin, 2 partai melawan 15 partai. Kalah di putaran pertama aja udah memalukan. Apalagi kalau kalah telak 1 putaran. Wah, malunya tuh sampai ke gorong-gorong kali ya. Selain 15 partai, ternyata ada sosok yang katanya bisa ngangkat elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta, yaitu Gibran dan Jokowi. Tapi apa hasilnya? Bukannya meningkat, ya ada makin jongkok tuh elektabilitas. Kurang pede apa coba mereka? Didukung mantan presiden yang baru aja lengser. Ditambah wakil presiden yang baru aja naik. Ternyata nggak sampai di situ aja. Di masa tenang, Raffi Ahmad, sang utusan khusus presiden, memposting selembar surat pernyataan dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono yang bertanda tangan Presiden Prabowo. Lu pada lihat deh, gimana kurang pede coba, dukungannya nggak kaleng-kaleng kan. Jadi wajar aja kalau mereka itu sekarang lagi rempong banget di Jakarta, kasak-kusuk sana sini, nyoba berbagai cara untuk menggagalkan kemenangan Mas Pram dan Bang Dul di 1 putaran Pilkada Jakarta. Abis pencoblosan kemarin itu, kayaknya gue nggak lihat sama sekali penjelasan dari tim kampanye Ridho yang ngasih bukti kalau Pilkada Jakarta harus 2 putaran. Soalnya mereka cuma berpatokan sama hasil quick count yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas pada hari pencoblosan. Sedangkan 6 lembaga survei lainnya udah nunjukin kalau perolehan suara 3 emang di atas 50% plus 1 suara. Anehnya lagi, mereka itu nggak mau nunjukin data hitung cepat versi Sirekap KPUD yang mestinya bisa mereka lihat 1 persatu form C1 hasil dari tingkat TPS. Gua menganggap pihak Ridho ini emang nggak terima aja sama kekalahannya.
Coba kalau kalian perhatiin, kemarin itu ada aksi demo di depan gedung KPUD Jakarta. Masanya adalah dari pendukung Ridwan Kamil Suswono yang menuntut agar pihak KPUD Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan. Cuma yang lucunya jumlah mereka itu nggak nyampe 50 orang. Terus beredar juga nih beberapa pesan broadcast di WhatsApp grup yang isinya adalah ada upaya pemaksaan dari pihak-pihak yang gak terima sama kekalahan Ridho. Dan mereka ngarep banget supaya Bawaslu Jakarta mengeluarkan rekomendasi PSU di beberapa kecamatan atau kelurahan. Nah, yang kayak gini-gini nih bikin warga Jakarta makin kesel. Udah jelas-jelas dari awal kemunculan nama Ridwan Kamil emang gak diterima sama masyarakat. Bukan gua ngada-ngada, lo pada bisa cek sendiri faktanya di lapangan. Banyak tuh video penolakan Ridwan Kamil beredar di media sosial sejak kampanye. Terus kalau udah kayak gitu, masa lo mau nyalahin KPUD atau Bawaslu? Terus ada lagi nih kasus pihak tim Ridho kabarnya menolak tanda tangan hasil perhitungan berjenjang di tingkat kecamatan. Aduh Bapak, kemarin katanya kalian menunggu hasil yang dikeluarkan oleh KPU. Lah sekarang kok giliran proses perhitungan berjenjang udah berlangsung, kok kalian malah menolak? Jadi sebenarnya kalian ini maunya apa sih? Kok seneng banget kayaknya bikin gaduh di Jakarta? Mestinya kalian itu introspeksi diri. Kenapa pasangan Ridho udah didukung 15 partai, di endorse mantan presiden, didukung presiden dan wakil presiden yang lagi ngejabat, kok masih bisa kalah? Mestinya kalian berkaca. Kan waktu itu Marwar Sirait pede banget nantang-nantangin PDIP dan Anies Baswedan buat adu kuat sama Kimples. Kok masih bisa kalah juga? Jangan giliran udah kalah kayak gini, yang kalian salahin tuh wasitnya. Udah gitu, pas tahu suaranya anjlok, kalian malah bikin konferensi pers dan menuduh adanya kecurangan pada saat kampanye dan masa tenang. Hello, dibilangin kalian itu mestinya berkaca. Kan udah terpampang jelas dan nyata kalau label wajah Ridwan Kamil dan Suswono itu ada di paket-paket bansos seperti sembako, beras, minyak yang disebar ke warga Jakarta. Pakai bikin acara sayembara berhadiah 10 juta rupiah pula. Malah senjata makan tuan. Padahal logikanya kan gini ya, Kimples itu sekarang ada di barisan pemerintah. Apalagi partai kayak Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKS, PKB, dan partai besar lainnya udah pada dapat jatah menteri di kabinet Pak Prabowo. Sedangkan PDIP dan Hanura posisinya sekarang masih sebagai oposisi di Jakarta. Masa iya sih pihak yang posisinya berseberangan sama istana dianggap punya kekuatan besar untuk menyalurkan bansos ke masyarakat? Yang bener aja bos. Udahlah sekarang mestinya tim Ridho ini berbenah diri. Coba bercermin apa yang bikin Ridwan Kamil dan Suswono ditolak masyarakat Jakarta. Lagian mau nyalon di Jakarta, masa KTP cagup cawagupnya masih di Jawa Barat? Kan warga jadi mikir kita disuruh nyoblos muka dia. Lah dia sendiri malah nyoblos muka orang lain di Jawa Barat. Udah dulu lah, takut ada yang makin baper nanti. Pokoknya percayain aja sama Mas Pram dan Bang Do. Jakarta pasti menyala. 12 partai lawan satu partai, lawan anak Abah, lawan Ahoker, lawan Persija. Eok. 12 partai kebun kosong. Kagak ada warganya. Jakarta lu mau samain mau kota-kota lain. Kagak mempan dah. Daerah-daerah lain boleh lo atur, tapi untuk di Jakarta kagak bisa. Suara orang Jakarta tidak bisa diperjualbelikan. Asal lo tahu tuh ranking, mendingan lo pulang, ya nggak, naik bus atau lo naik travel, cuman 150.000. Kalau kagak ada biar gua TF nih. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar.
Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.